Oke, Vi. Jadi apa nih yang pengen didiskusikan hari ini? Itunya LinkedIn-nya tuh udah benar belum sih Pak punya aku? Ada pertanyaan dulu nggak yang sifatnya tuh general gitu, yang kamu masih bingung soal CV atau LinkedIn gitu? Ya itu Pak, bingung nggak tahu gimana. Soal LinkedIn, Hmm, kamu dari LinkedIn itu kamu udah nonton YouTube-ku belum tutorialnya? belum. Nah, ya wajar kalau belum gitu. Jadi gini ya, nanti 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 setelah sesi ini kamu tonton dulu ya YouTube-ku satu-satu ya. Itu aku udah ajarin detail gitu. Bahkan orang yang belum baru banget main LinkedIn, kalau kamu buka LinkedIn sambil dengerin aja, ya memang YouTube bisa tonton, cuman kayak dengerin aja gitu ya sambil buka LinkedIn. Itu aku bikin tutorial dari atas sampai bawah. Itu orang langsung paham aja gitu. Gitu. Karena aku kasih penjelasan detail. Tapi secara umum kayak gini, LinkedIn yang bagus itu adalah LinkedIn yang duplikatnya CV. Maksudnya duplikat CV itu gini, nanti kamu ngecek LinkedIn-mu adalah cek LinkedIn-mu sambil buka CV-mu gitu ya. Terus dicek CV-mu ada fotonya nggak? Ada. Cek LinkedIn-mu, harus ada fotonya gitu. Oke, gitu. Terus habis itu cek lagi CV kamu gitu. Di CV-mu ada ini enggak, ringkasan CV, bahasanya about me-nya gitu. Kalau di tempatmu mungkin namanya personal profile gitu. Di CV-mu Ya kan ada. ada, cek di LinkedIn-mu udah ada belum? Kalau nggak ada diisi gitu. Oh Habis itu ya ada. cek lagi di CV-mu ada pengalaman pendidikan nggak gitu. Oh ada, ya dong pasti ada dong. CV kan harus ada pengalaman pendidikan kan. Cek di LinkedIn-mu ada nggak pengalaman pendidikan. Jadi jangan sampai apa yang tertulis di CV itu nggak ada di LinkedIn. Hmm. Jadi di LinkedIn itu bahasaku gini, LinkedIn itu harusnya ya dalam tanda kutip harusnya minimal itu selengkap CV, oke? Okay? Tapi detailnya tuh detail LinkedIn. Karena di LinkedIn tuh kamu bisa nulis, misalnya ada job desk nih. Kamu pernah magang nggak? Pernah kan? Atau belum? Ada magang Di gitu nggak? Gundar nggak ada Pak. Di Gundar Kenapa? nggak ada magang. Di Gunadarma nggak ada magang. Oh, oke. Okay. Jadi ibaratnya gini deh, Kak. Kamu misalkan pernah ikut organisasi apa gitu kan. Nah, kalau di CV kan mungkin kamu cuma nulisnya pendek tuh. Nama organisasinya, periodenya kapan, jabatannya apa gitu kan. Terus job desk-nya singkat. Tapi kalau di LinkedIn kamu bisa ngasih job desk yang banyak gitu. Menceritakan lebih gitu. Atau mungkin Walaupun kakak, cuma kenapa? walaupun cuma organisasi SMA nggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa gitu. Waktu waktu kuliah kamu sibuk apa aja gitu, bisa kamu tulis semua tuh di LinkedIn juga gitu. Maksudnya bisa sambil dilampirin gambar, dilampirin video kan bisa gitu. Ya intinya gitu, CV-mu tuh bener apa enggak ke situ. Nah, kalau terkait dengan CV udah bener belum, nanti aku cek di sesi habis ini ya gitu. Sesi yang detail gitu. Mana aja yang harus ditingkatkan gitu. Tapi sementara cara memastikannya nanti gitu ya. Oke. Okay? Nah, Iya, kalau dari CV ini kamu fresh grade bukan sih? iya Pak. Fresh grade ya, kayak gitu. Nah, Iya. menurut kamu dari penulisan CV ada yang masih bingung nggak? Enggak sih. Ada yang bingung nggak? Menurutku CV-mu udah ditulis dengan benar belum? Benar tuh nomor satu adalah semua informasi udah kamu masukin belum? Sesuai dengan pengalaman profesional kamu. Iya Pak. Udah? Udah. Oke, kayak gitu. Dia CV-mu ini udah bisa menjawab ini belum? Misal kamu katakanlah wisuda kapan gitu ya. Mm. Dari saat setelah wisuda itu sampai sekarang nih kita zoom, kamu sibuk ngapain aja? CV-mu udah bisa jawab itu belum? Kayaknya belum deh. Belum. Tapi kamu ada aktivitas nggak? Belum. Ada aktivitas yang misalnya kok kayak gini, katakanlah itu wisuda Januari 2021. Oke, misal. Iya. Ini aku Iya. tebak-tebakan aja gitu. Nah, sekarang ini Januari 2022. Iya. Oke. CV-mu itu Mm. harus bisa menjawab pertanyaan sejak wisuda sampai sekarang kamu sibuk ngapain aja. Harus ada kegiatan yang kamu lakukan. Gitu. Jangan sampai dari jarak antara wisuda sampai dengan sekarang. Sekarang ini anggap aja CV-mu ini masih kamu pakai buat ngelamar gitu ya. Jadi ada gap waktu wisuda sampai sekarang tuh jauh gitu ya.
tapi di CV-mu tuh nggak bisa menjelaskan itu. Jadi seolah-olah, lah ini Iya sih. skala waktu terakhir kok cuma Januari 2021. Setelah wisuda, setelah lulus kamu sibuk ngapain? Gitu. Nah, ngapain itu kalau belum tertulis di CV, artinya CV-mu belum bener. Ya kemungkinannya dua. Belum bener itu karena kamu belum masukin ke CV, atau memang kamu nggak ada kegiatan gitu. Kalau kamu nggak ada kegiatan, bertobatlah. Buruan cari seminar, buruan cari training, Seminar biar biar ya, biar Pak. itu bisa dimasukin ke CV kamu. Nggak boleh ada skala waktu kosong jauh sejak kamu sudah. Ini aku tanpa ngecek CV-mu dulu ya, itu karena masalah lulusan baru itu salah satunya biasanya di sana, gitu. Aku udah khususnya bilang, aku kayaknya udah nggak ada masalah sama CV. Cuman aku biasanya nanya itu, coba dicek gitu. Kegiatanmu ya yang ada Iya. timestamp-nya, ada timestamp-nya di CV gitu ya. Itu bulan apa, tahun kapan. Sekarang nih, kita sesi ini, Iya. kita bulan apa, tahun kapan. Nah, coba bayangin, di dalam periode itu kamu sibuk ngapain? Kenapa? Satu, recruiter maupun user gitu ya, HR maupun user, dia tidak menerima alasan, iya saya di rumah aja karena COVID. No. Kedua, saya di rumah bantuin orang tua gitu. Saya di rumah ngurusin adik, saya di rumah ngurusin keponakan. Walaupun itu memang kegiatan bagus, tapi Iya. bukan itu, gitu. Atau yang lain adalah mungkin kamu kegiatannya banyak. Kamu sempat setelah lulus tuh sampai kayak ada usaha entrepreneur gitu ya, jualan online gitu. Terus habis itu kamu ada usaha mungkin kayak ikut seminar ini itu, tapi nggak tertulis di CV. Itu juga salah. Karena kita nggak bakal nebak-nebak kamu gitu loh. Oh Kita iya. kita nggak bakal nebak kayak lihat CV kayak nggak ada pengalaman organisasi sih. Kayaknya anak ini ada deh, cuman dia nggak nulis. Kita nggak bakalan gitu. Kita akan menilai kamu sebagai orang yang tertulis di sini dulu. Gitu. Oh, ini kuliahnya jurusan ini bagus, ini, dia ada pengalaman ini, gitu. Jadi kenapa kok nggak boleh ada gap waktu itu terlalu jauh gitu ya? Pertama, nanti kamu dianggap tidak produktif. Habis selesai, kan padahal kamu tuh sebenarnya ada kegiatan banyak gitu kan, tapi nggak dimasukin. Itu dianggap kayak habis lulus kamu kayak, apa kesibukan kamu? Iya, saya lamar-lamar kerja. Jadi kayak, emang lamar kerja tuh ngabisin waktu 24 jam gitu? Enggak usah 24 jam. Katakanlah kamu tidur tuh 8 jam. Bantu-bantu orang tua pagi, siang, sore, malam, sejam, 4 jam. 8 tambah 4, 12. Masih ada 12 jam. Masa iya 12 jam kamu sibuknya cuma lama kerja terus gitu? Masa nggak ada belajar ini itu? Gitu loh. Nah, Iya. takutnya nanti gini, kalau tidak, jadi gini, ada dua CV nih. CV satu orang, dia setelah wisuda kegiatannya banyak, ya kan? Tapi sama dia nggak dimasukin. Iya. Sama ada orang yang habis lulus, dia nggak banyak lakuin kegiatan. Akhirnya tuh di depan kita tuh, akhirnya orang ini tuh kedua tuh kita nilai sama gitu loh, paham nggak? Gara-gara dia banyak kegiatan nggak dimasukin, akan setara dengan ini. Nah itu jangan sampai kejadian di kamu. Aku nggak tahu nanti di CV gimana gitu. Tapi tadi, kalau kamu ngerasa bahwa aku udah pede kok sama nulis CV ku, kayaknya udah nggak ada yang salah deh. Nah, paling nggak ngecek satu pertanyaanku tadi. Sejak kamu wisuda, sejak kamu lulus, makanya tadi kan nanya kamu fresh grade bukan? Sejak kamu lulus, eh, ada nggak kegiatan-kegiatan yang ibaratnya tuh dia bisa jawab gitu. Jadi timestamp di CV-mu kalau bisa tuh ada tahun 2021 yang lumayan banyak gitu misalkan, atau 2022 gitu-gitu. Jangan sampai pokoknya kelihatan kayak ini, oh, sejauh ini kamu Kosong. kegiatannya apa? Gitu. Itu nggak boleh. Itu kalau kayak gitu tuh nanti ibaratnya satu, kamu mungkin akan kebingungan dalam arti, kok aku padahal nulis CV udah bener, aku kok padahal formatnya udah sesuai arahan, misal kayak referensiku CV itu desain gitu kan, aku udah bikin desain bener kok, atau misalkan referensimu CV ATS friendly, ATS friendly ku udah bener kok gitu, LinkedIn ku juga udah lengkap kok, tapi kok panggilan cuma dikit ya, mungkin dari sisi situ gitu, dari sisi produktivitas yang dianggap kayak ini habis lulus ngapain gitu. Itu yang pertama gitu. Yang selanjutnya adalah mungkin kamu tetap ada kesempatan untuk melaju ke tahap selanjutnya gitu ya, tetap ada undangan lah, panggilan gitu kan, gitu, tetap ada panggilan, tapi nanti begitu ketemu interview bingung gitu, dalam arti kalau Oh, kalau iya, kalau ada interview bingung gitu, bingungnya gini,
Kamu setelah lulus ngapain gitu. Kamu misalkan kamu sebagai orang yang memang banyak pengalaman, cuma nggak ditulis gitu kan. Iya Bu, setelah lulus saya gini 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 gini. Nah ini mana di CV nggak ketulis gitu loh. Kita tahu dari mana gitu. Atau sebaliknya, bingung yang lain. Kamu habis lulus ngapain aja? Iya saya sibuk ngelamar-ngelamar kerja dan bantu-bantu orang tua di rumah. Nggak ada yang lain gitu. Nah, itu kalau kamu jawab kayak gitu, kamu udah langsung dianggap nggak produktif. Dalam tanda kutip nih, kalau aku kan user, aku bukan HR. Jadi aku lebih kayak, aku akan pertimbangin kamu, kalau aku pertimbangin ya, mending aku cari orang yang beneran baru wisuda banget gitu loh, paham nggak? Iya. Kalau untuk yang Daripada yang sama-sama, iya gitu, gitu. Karena tadi gitu, paham ya? Logikanya paham ya? Gitu. Logikanya itu seperti itu gitu. Mending yang beneran kayak baru wisuda. Tadi analogiku kan Januari 2021. Katakanlah sekarang Januari 2022. Mending aku ngerekrut yang baru wisuda November apa Desember daripada yang Januari tapi nggak ada kegiatan, paham nggak? Kayak gitu. Makanya tadi gitu, buat siapapun yang nanti nonton ini, kamu siapapun itu pastikan ya pertanyaanku tadi itu bisa dijawab gitu. Itu sih. Oke, udah ada gambaran ya gitu. Nah terkait CV ada nggak yang masih kamu tanyain? Dalam arti kayak aku tuh waktu bikin bagian ini tuh kurang pede gitu. Ada nggak? Sorry ya, sambil minum ya. Ada nggak? Kayak aku bingung cara nulis bagian informasi pribadi, aku bingung cara nulis bagian organisasi gitu-gitu. Ada nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita ke ya kok. LinkedIn. Kalau nggak ada, udah oke, okay. Sudah paham. Iya, Pak. Terus yang soal LinkedIn yang paling kamu bingung tadi ya, yang general adalah LinkedIn ini udah bener belum sih itu nanti habis ini di sesi Ya, yang detail aku jelasin. Nah pertanyaanku yang selanjutnya adalah kamu rutin pakai LinkedIn nggak? Tiap hari dibuka nggak? seenggaknya dibuka, Pak. Walaupun cuma lihat-lihat doang. Nah aku nanya, LinkedInmu itu kamu setiap hari connect ke orang nggak? Orang baru yang nggak kenal gitu. Contoh, aku tuh job seeker, sehingga setiap hari aku akan melakukan follow akunnya recruiter Oh, atau connect ke akunnya recruiter gitu ya, HR atau usernya gitu. Kamu ngelakuin itu nggak? enggak, Pak. Kalau enggak, mulai hari ini lakuin setiap hari gitu. Akun LinkedIn itu nomor satu akan kurang berguna kalau koneksimu masih di bawah 500. Cek nanti LinkedInmu koneksinya berapa. Oke? Koneksi di bawah Iya. 500 itu susah ditemukan gitu. Kecuali nanti ada caranya sih pakai yang ini. Tapi kalau pakai kata kunci tertentu dia akan nyari koneksi yang tinggi dulu. Oke? Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, LinkedIn itu bukan platform pencari kerja. Oke? Walaupun di Iya. dalamnya bisa untuk nyari kerja. Platform nyari kerja tuh ya kayak Glints, kayak Jobstreet gitu ya, kayak Iya, terus kaliber. Kaliber gitu-gitu. Jadi fungsinya itu adalah begitu masuk, lengkapin profil, ya kan, kamu apply. Bisa nggak pakai Jobstreet kamu ngechat HR-nya langsung? Nggak bisa. Nggak bisa. Ngechat nggak bisa, apalagi kayak ngomong, Bu, boleh minta emailnya, boleh minta nomor WA-nya gitu. Nggak bisa ya? Bener nggak? Enggak. Iya, benar, Pak. Gitu. Di Jobstreet bisa nggak kamu ngelihat ada HR yang bikin status, bikin postingan gitu-gitu, ngasih kata-kata motivasi gitu-gitu. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Gitu. Di Jobstreet ada info kalau HR-nya lagi ulang tahun nggak? Yang posting locker Nggak. itu nggak ada gitu. Iya. Sehingga karena fungsi Jobstreet dan tadi teman-temannya itu adalah portal karir, portal locker. Oke, gitu. Nah, LinkedIn itu bukan portal karir. LinkedIn itu platform profesional untuk bernetwork gitu. Nah, di dalam bernetwork itu kebutuhannya banyak gitu. Salah satunya adalah pencarian kerja. Makanya ada fitur jobs di atas gitu kan. Ada juga loker yang diposting oleh rekruter masing-masing. Sehingga kalau kegiatan kamu di LinkedIn itu hanya melengkapi profil, nggak banyak bikin koneksi, nyari-nyari loker, artinya belum optimal. Yakin deh, walaupun ada panggilan, walaupun ada loker banyak yang kamu peroleh, itu panggilannya nggak akan sebanyak kalau kamu mengoptimalkan fungsi LinkedIn. Gitu. Koneksi pertemanan yang sifatnya connect gitu ya, bukan follow ya, connect, itu bisa sampai 30.000.
koneksinya gitu. Nah, punya kamu itu berapa persennya 30.000 sekarang? 1% ada nggak? Itu Nggak ada sih kayaknya, Pak. 30.000, 10%-nya itu 3.000, ya kan? 1%-nya 300. Koneksimu ada nggak 300 sekarang? Kayaknya nggak ada deh, Pak. Nggak ada. Ya nggak ada. Aku udah ngecek gitu. Udah. Koneksimu tuh nggak ada 300 gitu. Sorry. Koneksimu nggak ada 1%-nya total koneksi. Itu artinya belum dioptimalkan gitu. Jadi kalau misalkan gitu, apalagi kalau maaf nih, profilnya masih diisi seadanya gitu ya. Terus habis itu pertemanan nggak ada, cuma buat nyari loker gitu. Ya gimana? Apa yang bikin kamu menarik gitu? Pesaing kamu macam-macam loh. Teman seangkatan beda kampus, adik tingkat, kakak tingkat, orang yang masih bekerja tapi pengen pindah kerja, orang yang dari jurusan lain tapi pengen bajak ke bidangmu gitu. Itu orang-orang itu tuh yang jadi ini gitu pesaing kamu. Sehingga kamu harus ada pembeda antara kamu dan orang ini gitu kan. Nah, pembeda itu bisa dibilang ya pinter-pinteran, misalkan tinggi-tinggian IPK. Boleh, banyak-banyakan organisasi, boleh, banyak-banyakan pengalaman magang kerja dan lain-lain, boleh. Tapi paling simpel kalau di LinkedIn adalah bagus-bagusan akun, lengkap-lengkapan akun, aktif-aktifan akun. Yang namanya akun LinkedIn bagus itu bukan cuma isinya lengkap ya, tapi semua kegiatannya itu kamu lakuin, semua fitur tuh bisa dilakuin. Connect ke orang, iya. Jadi ngelengkapin profil pribadi, iya, ya kan? Terus habis itu connect ke orang-orang baru, karena kamu job seeker, ya cari connect ke HRD, gitu. Cari kata kuncinya. Kalau kamu kemarin lihat postinganku terakhir, aku udah posting itu. Keyword atau kata kunci populer di Indonesia banyak, is hiring, are hiring, cari gitu. Nanti akan ketemu tuh orang-orang dengan jabatan HR gitu kan. Gitu. Terus habis itu apa? Kunjungi postingan orang. Ada orang bikin postingan bagus, komen, di like atau apa. Selain itu kamu juga bikin postingan gitu. Masa kamu punya ilmu tapi nggak berani posting? Aku takut ya, mikir-mikir enggak lah. Kamu punya modal gitu. Kamu pernah kuliah misalkan, ada jurusan tertentu, posting yang hubungannya sama jurusanmu. Karena kan kamu menguasai itu. Kalau kamu posting yang sesuai dengan bidang kamu aja, kamu nggak pede, yang dipertanyakan adalah, kemarin kuliah beneran nggak? Serius nggak? Menguasai mata kuliah apa cuma ngafalin, habis itu dilupain kalau udah masuk semester selanjutnya, gitu-gitu. Atau cuma dilupain aja setelah kamu sudah gitu. Terus kalau ada yang ulang tahun diucapin selamat ultah nggak? Kalau ada yang menerima pertemanan kamu, terus kamu menyapa kayak, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, terima kasih sudah menerima koneksi saya ya, semoga bisa berhubungan baik ke depan secara profesional gitu. Kamu gituin nggak gitu? Nah kalau itu semua belum dilakuin, terus ngeluh kayak, Kak aku nyari loker lewat lewat LinkedIn kok susah, ya aku jawaban simpelku ya wajar gitu, paham nggak? Gitu. Iya, Pak. Gitu. Jadi hanya seperti itu. Jadi cara dealing itu pastikannya ke arah sana gitu ya. Gitu. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah CV-mu ini CV versi kapan? Jadi dia terakhir jadi kayak yang sekarang ini dia kamu bikin kapan? Udah lama? Beberapa. Udah lama. Dari CV Ini ini, baru 12. oke, dari CV ini udah ada berapa panggilan ke tahap selanjutnya? Bilang pas saya di Lampung, kan saya baru kesini lagi, Pak. Oh gitu. Saya aslinya Lampung, kan sini saya ngekos. Oh oke, oke, nggak apa-apa Ya, gitu. Nah, tapi itu sempat ada panggilan. sempat. Tapi kayak langsung gitu, jadinya nggak bisa. Oke. Tapi ada nggak dengan CV ini atau sejauh ini kamu ngelamar-ngelamar, ada nggak kamu udah pernah sampai tahap apa gitu? Paling jauh sampai tahap apa? Psikotes, badangan kayak langsung interview tapi harus langsung. Nggak bisa gitu. Oh, pernah ada undangan interview gitu ya? Sampai undangan interview gitu. Tapi kamunya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Soalnya langsung. Oke. Ya, secara simpel sih, ibaratnya dalam tanda kutip ya, pada saat itu nggak ada terlalu masalah sama CV-mu gitu kan. Kayak gitu. Nah, nanti kita cek lagi gitu, gimana terkait dengan hal itu gitu. Jadi kalau udah pernah sampai ke tahap selanjutnya ke arah sana. Cuma nanti dicek lagi, banyak nggak panggilan yang kamu ini gitu. Dicek lagi misalkan, kamu ngelamar kerja tuh, ngirim lamaran tuh setiap hari nggak? Terus sehari rata-rata berapa lamaran gitu. Dibandingkan yang kamu kirim itu,
Yang manggil banyak nggak, lumayan nggak, lebih dari 10 belum gitu, dari 2 atau 3 bulan terakhir yang manggil gitu. Terus habis itu dicek lagi, apa namanya, kamu udah gunain semua platform belum gitu. Jadi aku kadang lewat email, aku kadang lewat LinkedIn, ya, aku kadang lewat Jobstreet gitu-gitu. Gunain semua tuh kayak gitu, ya kan gitu. Itu sih gitu. Nah, terkait dengan hal ini ada yang mau ditanyain lagi nggak yang sifatnya general ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti kita masuk ke sesi detail aja ya, Vi? Oke.